Shalom, selamat siang saudara-saudara di dalam kasih Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Riana, atau bisa juga dipanggil Rina. Saya membuat video ini dasar dari permintaan teman-teman saya yang ingin mendengarkan kesaksian pribadi saya awal saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, seperti itu. Dan pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya sebenarnya itu Hasriana, tapi teman-teman memanggil saya Rina atau Riana. Saya berasal dari keluarga Muslim, lahir dari keluarga Muslim. Saya dari suku Bugis Bone. Saya mengenal Kristen itu dari sejak 2017, di mana saya merantau ke tanah Papua, Manokwari. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi dalam hidup saya itu sudah dalam rancangan Tuhan, seperti itu. Termasuk saya ke Manokwari, merantau di sana, bekerja di sana, dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang mengenalkan saya tentang Kristen, tentang Yesus itu seperti apa. Jika saya ingin bicarakannya dari awal, itu sangat panjang ya ceritanya, sangat panjang. Jadi di sini saya singkat saja cerita saya, kesaksian saya. Awal mula saya mengenal Yesus itu dari dari mami papi keluarga Gustaf Talane. Itu saya sudah anggap seperti orang tua saya di perantauan. Itu saya cuma mengenal, hanya sekedar mengenal, bahwa karena saya tahu bahwa mereka itu setiap minggu ke gereja, ada kegiatan gereja, komsel atau apa seperti itu saja pengenalan saya awalnya. Sampai akhirnya saya mengenal seorang gembala, Pastor Santi, di gereja CWS. Itu hubungan saya dengan Pastor Santi itu hanya sekedar pelanggan dan penjual, seperti itu. Tapi itulah yang saya katakan tadi, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dari semua ini. Semuanya Tuhan sudah mengatur sebelumnya, seperti itu. Pertama kali saya benar-benar mengenal Yesus itu dari Ibu Santi. Setiap dia datang ke tempat saya belanja sarapan pagi, seperti itu, dia selalu menjelaskan tentang agama Kristen itu seperti apa dan Yesus itu siapa, seperti itu. Dan yang membuat saya kagum dari beliau itu, dan juga jemaat-jemaat yang lain, karena selain dia, Ibu Santi juga mengajak jemaat-jemaat yang lain untuk sering mampir ke tempat saya, seperti itu. Yang membuat saya kagum dari beliau itu dimana di saat setiap dia datang di tempat saya itu, dia selalu menyempatkan untuk berdoa untuk untuk usaha saya, kesehatan saya, seperti itu. Itu yang membuat saya kagum dari beliau. Itu yang membuat saya kagum dengan sikap Pastor Santi, seperti itu. Singkat cerita, kami saling mengenal, seperti itulah, kami saling mengenal. Terus singkat cerita, pada saat pertama kali Pastor Santi mengajak saya ikut ke gereja itu saya tidak begitu merespon dia ya. Saya dengan santai saja, oh iya, jawaban saya hanya seperti itu, iya. Tapi dimana bukan mungkin
dimana Tuhan sudah menggerakkan semuanya, menggerakkan hati saya, menggerakkan Ibu Santi untuk tidak putus asa dalam pengenalan akan Yesus kepada saya, dimana pada saat hari dimana Pastor Santi mengajak saya lagi ke gereja, di situ saya mengatakan satu bahasa yang cukup cukup seperti mencobai Tuhan seperti itu. Dan saya mengatakan satu bahasa itu seperti ini, ya nanti saya ke gereja, kalau jualan saya habis sebelum waktu gereja pasti saya datang, seperti itu. Sebenarnya kalau saya mau saya mau pikir itu lagi ya, seperti sesuatu hal yang mustahil, karena memang setiap hari Minggu itu saya selalu membawa persediaan jualan itu lebih, karena memang setiap hari Minggu itu saya selalu berjualan sampai jam 12, jam 1, menunggu sampai orang-orang gereja keluar untuk itu, karena biasa mereka belanja untuk beli makanan untuk makan siang, seperti itu. Jadi itu hal yang mustahil bagi saya, bahwa jualan saya bisa habis sebelum ibadah, sedangkan ibadah 9:30. Tapi disitulah yang saya tidak tahu harus mengatakan apa ya di situ, karena pas hari Minggu itu Tuhan bekerja, benar-benar bekerja. Tuhan membuat jualan saya itu habis jam 9 itu semua sudah habis tanpa tersisa. Jam 9 sudah habis, dan di situ saya sedikit kaget akan diri saya sendiri, sedikit kaget dengan pernyataan saya, sedikit kaget atas apa yang terjadi, karena baru kali itu ya saya berpikir oke lah, saya memang orangnya tidak suka ingkar dari janji, jadi oke, saya datang, seperti itu. Saya datang ke gereja itu. Singkat cerita, saya datang ke gereja itu, pertama kali saya menginjakkan kaki dalam gereja itu, saya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan tanda tanya di hati saya, pikiran saya. Kenapa saya ada di sini? Untuk apa saya di sini? Apa yang saya lakukan? Seakan tidak percaya apa yang saya lakukan pada hari itu. Tapi ya saya tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Saya tetap berjalan. Saya masuk ke gereja, dan pertama kali pengenalan saya akan Tuhan di dalam gereja itu, sungguh itu pengalaman yang benar-benar tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Dimana pertama kali saya mendengarkan lagu pertama yang saya dengarkan di dalam gereja itu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagu itu benar-benar membuat saya merasa sedih, membuat saya merasa selama ini saya seperti manusia yang tanpa Tuhan. Selama ini saya merasa saya ini seperti manusia yang tidak memiliki Tuhan, seperti itu. Lagu Bapa Engkau Sungguh Baik itu yang seketika merubah hati saya dari hati yang keras, dari hati yang penuh amarah, dari hati yang penuh kebencian, yang penuh dengan masa lalu yang luar biasa menyakitkan. Itu seketika seperti kaca yang diremukkan, kaca yang dipecahkan, seperti itu. Terlebih setelah saya mendengarkan khotbah Pastor Yoka tentang memaafkan, tentang pengampunan, itu benar-benar saya seperti tertampar. Saya benar-benar terasa tertampar, dimana saya menyadari bahwa sifat saya yang lalu itu benar-benar bukan suatu sifat yang baik, seperti itu. Saya menyimpan dendam, saya menyimpan amarah, saya menyimpan kekecewaan, sakit hati. Itu di dalam gereja pada hari itu seperti saya seperti sebuah kaca yang dilempari, yang langsung retak, seperti itu. Itu yang saya rasakan. Dan
yang saya rasakan juga pertama kali di dalam gereja itu adalah kekeluargaan dari orang-orang gereja ini yang luar biasa dalam menyambut saya, dalam menerima saya, kekeluargaan yang saya belum pernah dapatkan di luar sana, bahkan dalam keluarga saya sendiri seperti itu, dimana mereka benar-benar memiliki hati yang benar-benar hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Penerimaan mereka itu bukan penerimaan yang seakan-akan dibuat-buat karena mereka senang saya ada datang, tapi memang benar-benar dari tatapan mata mereka itu penuh dengan penuh dengan kasih, penuh dengan keikhlasan seperti itu. Itu yang membuat saya, wow, orang gereja ini seperti ini. Itu yang dalam pikiran saya pertama kali mengenal Yesus. Beberapa bulan saya belajar mengenal Yesus di gereja itu, ikut konsel, ikut sel, kegiatan-kegiatan gereja. Di situ saya banyak banyak belajar tentang memaafkan, tentang kasih, tentang memberi. Bagaimana tidak saya mengatakan tentang kasih dan tentang memberi itu setiap minggu. Itu sejak itu saya cuman tidak tahu mengatakan hal seperti apa. Sejak hari itu saya memutuskan bahwa saya tidak akan mencobai Tuhan lagi dengan perkataan saya yang seperti kemarin, bahwa jika jualan saya habis, saya akan datang ke gereja seperti itu. Dan tapi sejak saya betul-betul paham tentang Tuhan itu, saya belajar memberi. Setiap hari Minggu saya tetap berjualan, dan tiba waktunya beribadah, jika masih ada nasi yang belum terjual, yang belum habis, itu disitulah saya belajar namanya memberi. Makanan yang belum terjual itu saya bagikan ke mama-mama Papua yang sedang jualan sayur, sama tetangga-tetangga yang jualan juga, sama orang-orang yang bekerja sekitaran situ pun, bahkan sama anak-anak anak-anak sekolah minggu yang sudah pulang dari sekolah minggu itu, saya membagi ke mereka. Dan di situ saya benar-benar merasakan kasih Tuhan itu seperti apa. Memberi itu rasanya sangat membuat hati kita itu rasa nyaman, bahagia. Lain lagi ya namanya kesombongan. Rasanya itu seperti saya yang memberi, tapi rasanya malah saya yang menerima sesuatu, seperti itu rasanya. Dan di situ saya benar-benar banyak belajar menjadi Kristen itu seperti apa, pengikut Yesus itu seperti apa. Walaupun sebenarnya pada saat saya menerima Yesus saat itu, keluarga saya belum mengetahuinya, mama papa saya belum tahu. Nanti berjalan sekitaran setahunan lah begitu, baru papa saya tahu, baru keluarga saya tahu bahwa saya masuk Kristen seperti itu. Saya dibaptis di 2017 juga itu. Saya dibaptis di Manokwari di gereja CWS. Tentang kesaksian saya untuk penerimaan keluarga saya itu nanti saya akan buat videonya lagi, bagaimana lika-liku saya dalam menjalani sebagai orang Kristen baru, bagaimana perjalanan saya untuk meyakinkan orang-orang di sekitar saya, untuk meyakinkan keluarga saya bahwa apa yang saya jalani ini adalah sesuatu yang benar. Nanti video berikutnya saya akan kesaksian lagi. Sebenarnya banyak kesaksian yang akan saya buat melalui video untuk bisa memberkati teman-teman, saudara-saudara, bahkan memberkati saya pribadi. Itu kesaksian hidup saya selama saya berjalan
berjalan bersama Yesus Kristus, berjalan mengenal Yesus Kristus, seperti itu. Banyak rintangan, banyak pencobaan, tapi banyak pun juga mukjizat yang saya rasakan. Sampai hari ini 2017 sangat banyak mukjizat yang saya rasakan, dan itu nanti satu persatu akan saya buat video biar kita bisa saling menguatkan. Dari video itu kita bisa saling menopang dalam doa ya, untuk kita, supaya kita lebih bisa saling support, saling belajar dalam mengenal Yesus Kristus, seperti itu. Karena jujur di sini saya masih banyak perlu belajar, masih banyak perlu support, dukungan doa, dan juga itulah support dan doa dari saudara-saudara, dari teman-teman. Terima kasih atas makasih atas support dari teman-teman saya yang meminta saya untuk membuat video ini. Semoga video ini juga bermanfaat ya buat semuanya, buat teman-teman, buat saudara-saudara. Kiranya bahwa Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan sampai saya bisa membuat video ini dan video-video berikutnya nanti. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Shalom.